Dad Ang, Dad Ang. Ada yang ingin kamu katakan tentang keributan terakhir di lokasi syuting? Apakah rumor di internet itu benar? Minggir. Maaf, permisi. Kelihatannya Pak Asim bisa di lokasi syuting. Apakah itu karena Anda? Apakah Asim berdekatan karena Anda? Dan modal di belakangnya? Kalian begini. Bisa dibilang tidak menghormati senior dan perundungan di lokasi syuting? Anda ada di lokasi syuting? Anda lihat langsung? Kalian bukan media resmi kan? Dengar sepihak langsung ambil kesimpulan. Ini profesionalisme Anda? Pertanyaan Anda tadi sudah termasuk fitnah. Saya akan mempertimbangkan tindakan hukum. Yang dilakukan manusia dilihat Tuhan, yang hitam akan jadi putih. Kebenaran juga tak akan selamanya tertutup. Hati-hatilah. Maaf ya. Tentang hal ini, kedepannya jangan direspons lagi. Kenapa? Dia yang sebenarnya salah. Lalu kenapa dia bisa berbalik menyalahkan? Untuk cuci tangan, cari sensasi, emang ada alasan lain? Betul, cari sensasi. Semakin kamu respons, semakin besar sensasinya. Jadi aku harus diam saja? Atas dasar apa? Atas dasar apa dia bisa mengatakan senioritasnya? Untuk menjelekkan namaku? Atas dasar apa aku yang difitnah? Harus terus menerima? Tak semua kesal bisa diungkapkan, tak semua kebenaran. Bayangkan, kalau dia merasa untung. Dia akan menempel seperti permen karet, kapanpun dia butuh. Akan menyeretmu untuk dihukum. Aku tak mau diam. Bukan diam, tepatnya penanganan dingin. Ini waktunya buat apa? Masih mikir bijak apa enggak? Aku tak peduli siapa dia, langsung hadapi saja. Kamu puas, Shenifan? Mau dia yang repot urusan ini? Nggak harus selalu bersin juga kan? Masa ya enggak? Coba pikir. Apa konsekuensi kalau kamu keras kepala? Orang bakal bilang apa? Keras kepala, tak mau mengalah, tidak hormat senior. Cheng Dong kan punya koneksi juga. Ujung-ujungnya sama-sama rugi. Kamu pikir Shenifan nggak bakal turun tangan? Ayah, orang dalam industri pasti hormat dia tapi. Kalau nanti butuh, utang budi ini nggak dibayar? Aku mengerti. Dua hari ini, jangan buka internet. Fokus syuting saja, tunggu sampai badai ini berlalu. Aku akan minta izin ke kru. Kalau tidak bisa, kita pulang saja. Stop, aku harus tetap syuting dengan baik. Kalau sudah bilang dingin-dingin saja, anggap saja tidak terjadi. Lakukan apa yang harus dilakukan. Ada APA sayang? Mama, aku mau cari papa. Sudah larut, jangan ganggu papa. Ganggu papa. Tidur sama mama, ya? Tapi aku sudah janji sama papa. Papa hari ini sibuk, dan mama juga kangen kamu. Mama, bagaimana kalau mama juga tidur sama papa? Mama juga sibuk. Begini saja, malam ini kamu cari papa. Ingat harus nurut. Jangan bikin repot, oke? Pintar, ayo mama antar. Nggak usah. Kukik. APA maksana? Kukik. Pelin.
pelihara selingkuh, sok jago. Foto vulgar, cewek operasi plastik. Bolak-balik cuma kata-kata itu, gak bosan? Jelek, cepat minggat dari dunia hiburan. Wah, ada yang bilang aku jelek. Jagoan palsu cuma pakai stuntman, pantas main Shanlan? Kekuatan modal memang menakutkan. Mata mana yang lihat aku pakai stuntman? Buat rumor nggak pakai draft ya? Orang daleman modal, minggat dari dunia hiburan. Mau minggat kemana? Ke rumahmu? Minggat kamu baru minggat. Saat transparan harus sabar. Nggak transparan masih harus sabar, aku kura-kura ninja. Ini bukan apa-apa. Bukan pertama kali kena hujan. Nggak ada yang istimewa. Jika sedih adalah jalan menuju kuat, maka biarkan kesedihan datang lebih dahsyat, lewati saja. Aku akan tetap jagoan. Hei, kenapa dia belum bertindak? Apa maksudnya dia? Kamu kemari. Nanti aku telepon lagi. Ini rencana transformasi perusahaan yang kamu buat 3 minggu? Ayah, ingin transformasi sukses. Satu-satunya jalan keluar adalah meninggalkan model keluarga. Singkirkan anggota dewan yang hanya duduk di kursi tapi tidak bekerja. Integrasikan sumber daya yang ada. Tingkatkan investasi di cabang Sunshine Film. Tingkatkan investasi di bidang film. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu mau menghancurkan seluruh perusahaan hanya demi seorang wanita? Ya. Aku memang menyukai Shenging. Tapi aku bukan tipe orang yang merugikan perusahaan. Hanya untuk kepuasan diri sendiri. Boss Cheng, Bukankah kamu terlalu picik? Benar juga. Lagi pula aku tidak sepertimu. Shenifan, kamu ini laki-laki atau bukan? Kamu tahu tidak betapa sedihnya pacarmu sekarang? Kamu malah diam saja di sini. Apa kamu tidak peduli perasaannya sama sekali? Kamu juga tahu. Dia pacarku. Kamu tidak mau urus? Kalau kamu tidak mau, aku yang urus. Bos Cheng. Jalan ini pasti tidak akan mulus, tapi di saat yang sama. Ini juga jalannya sendiri. Seperti jamur yang perlu disiram agar tumbuh. Dia juga perlu mengandalkan kekuatan dan usahanya sendiri. Untuk menyelesaikan masalah ini. Baru dia bisa mendapatkan transformasinya. Kenapa? Kenapa dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri? Kamu tidak bisa melindunginya, atau tidak mau melindunginya selamanya? Tapi aku tidak akan begitu. Jalannya tidak mulus, aku yang akan ratakan. Ratakan sampai habis, sampai mati. Tapi Nyai, tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginanmu. Nyawamu, janjimu, tidak ada artinya di hadapan waktu. Sumpahmu saat ini hanya bisa membuktikan saat ini saja. Masa depan tidak bisa diprediksi. Lagi pula, Zheng Yi bukan tipe orang yang mau dilindungi seumur hidup. Kamu mengerti? Halo. Ayahmu sedang dirawat intensif di rumah sakit.
Aku segera ke sana. Bos Xiaoshen. Konon banyak pemegang saham grup Cheng sudah pergi ke rumah sakit. Tapi berapa banyak yang benar-benar menjenguk? Hari-hari Cheng Moyang selanjutnya. Kayaknya bakal susah nih. Bos Xiaoshen, ayo kita ke rumah sakit. Ke lokasi syuting. Bos Xiaoshen, di lokasi syuting udah gak ada kerjaan lagi. Mending kamu pulang istirahat. Kalau dia terus nahan-nahan begini, dia bukan Zeni namanya. Tapi kan kamu bilang gak mau ikut campur urusannya? Aku bisa gak ngapa-ngapain. Tapi aku harus kasih dia keberanian buat ngelakuin apapun. Aku punya gosip panas nih, mau dengar? Gratis. Aku gak percaya ada gosip yang lebih panas dari punyaku. Gosip kamu, aku gak jual. Aku malah berharap kamu jual, setidaknya gitu. Bisa bikin sebagian orang tahu kebenarannya. Kamu pikir aku gak mau? Cuma Kak Yui bilang waktunya belum tepat, harus nunggu. Kalau enggak, bakal merugikan kamu. Gimana, aku cukup baik kan? Dari kejadian kemarin aku udah tahu kamu setia kawan. Ayo, temani aku latihan dialog. Koba Pegang. Genie. Nihao akhir-akhir ini terus nempel-nempel sama kamu. Bikin repot ya? Enggak, dia akan manggil aku papa, aku pasti harus. Aku cuma bilang, aku suka banget sama Nihao, jadi... Kamu duluan aja. Hei dia, Makasih ya. kalau gitu aku duluan kerja. Boss Xiaoshen. Zeni masih ada 2 adegan lagi baru selesai. Mending kamu istirahat dulu, nanti dia balik aku panggil. Cut. Ambil satu lagi. Oke, Satu take lagi. oke. Cut. Kira-kira bisa selesai lebih awal. Malah gak kelar-kelar. Jalagi banggan image pekerja keras. Kita harus ikutin aja dong. Keyakinan aktornya kuat banget ya. Udah dimarahin segitu aja. Masih bisa pura-pura kayak gak ada apa-apa. Iya, iya. Malam ini ada live check dong. Jangan lupa nonton, siapa tahu ada bocoran besar.
Kalau terus nahan begini, aku bukan Zheng Ying lagi. Dia udah balik? Aku panggil dia. Jangan beritahu dia aku datang. Baik. Ya, aku masih memakai baju pasien, masih di rumah sakit. Aku siaran kali ini untuk berterima kasih atas perhatian kalian semua. Kata dokter, sebentar lagi bisa pulang. Jangan khawatir. Kondisi tubuhku ini bukan tidak baik, tapi kita juga tidak boleh menunda. Progress shooting. Jadi, Guru Chengdong. bagaimana pendapatmu tentang aktor yang mengandalkan popularitas? Ini, Asalkan professional. aktor yang punya akting, itu semua adalah aktor yang baik. Kalau Sudah. yang paham pasti paham. Chen Can. Tombol donasi ini. Di mana ya? Aku benar-benar tidak paham. Terima kasih semuanya. Guru Cheng. Jangan-jangan di dalam termos itu ada alkohol? Guru Cheng, kondisi tubuhmu sudah membaik? Kata dokter, aku ini kelelahan, butuh istirahat sebentar. Ternyata kelelahan, aku kira. Aroma ini lagi. Pertama kali ketemu di ruang rias, aku sudah menciumnya. Saat syuting juga ada, aroma apa sebenarnya ini? Aroma apa lagi kalau bukan ini? Jangan sembarangan menebak. Aku tahu, ini aroma alkohol. Astaga, Guru Cheng. Saat syuting, Anda juga minum alkohol, ya? Sakit dirawat di rumah sakit masih minum. Anda benar-benar tidak menjaga tubuh sendiri. Jangan asal bicara. Aku bantu Anda. Ini kan alkohol? Kamu. Jelas-jelas kecanduan alkohol, sendiri tidak hafal dialog. Masih mau menyalahkanku. Tidak hanya itu, masih mau menginjakku untuk menaikkan popularitas. Guru Cheng, Anda sebagai senior. Benar-benar profesional, ya. Aku menginjakmu untuk menaikkan popularitas, kamu juga bisa balas menginjak. Sebenarnya. Saling menguntungkan,
Saling membutuhkan, kalian yang cari popularitas ini. Tidak mungkin kamu tidak mengerti hal sederhana ini. Come on. Aku mengerti, tapi aku tidak mau memakainya. Mungkin aktingku belum cukup baik, tapi ini hanya sementara. Aku akan berusaha keras dan naik perlahan-lahan. Landasanku haruslah kemampuan sendiri, bukan sensasi. Sampai di sini saja. Sempak Guru Cheng bisa introspeksi diri. Sok suci banget. Bukannya kamu juga produk modal? Pulang sana, latihan akting dulu. Sekarang berani ngomongin aku. Kamu belum level. Posisiku memang di bawahmu. Tapi soal jadi orang, kamu jauh ketinggalan. Selamat pagi, Kak Yui. Mata mana yang lihat aku baik-baik saja? Aku mau mandi dulu. Kenapa tadi malam pergi ke rumah sakit? Kenapa harus cari Cheng Dong? Bukannya sudah sepakat diam saja? Kenapa malam memperkeruh suasana? Kamu tahu nggak berapa banyak topik panas yang kamu masuki? Diam juga nggak bakal mengurangi topik panasku. Hasilnya tetap sama. Lalu kenapa aku harus menanggung fitnah itu? Apalagi dia sama sekali nggak berniat berhenti. Kebetulan aku curiga dia mungkin kecanduan alkohol. Jadi aku putuskan untuk mengujinya. Meng Qiuqi, kamu sudah pikirkan bagaimana akhirnya? Anggap saja penilaianmu benar. Bagaimana kamu bisa memastikan reporter yang mengintipmu merekam semuanya? Kalau tidak, kamu tahu akibatnya? Kamu tahu nggak seorang aktris? Pergi ke rumah sakit tengah malam, bisa jadi bahan gosip apa? Kamu pernah pertimbangkan? Masih mau berkarya nggak? Pasti akan terekam. Pedomennya dari mana? Karena reporter itu aku yang suruh. Apa katamu? Lawan, kamu kenal reporter hiburan nggak? Ada sih. Tapi mau apa? Beli gosip atau jual gosip? Tanam gosip. Kamu main hakim sendiri ya? Pyukin. Kamu hebat sekali. Shen suamimu tahu nggak? Dia pasti bangga padaku. Lagi pula Cheng Dong sudah minta maaf secara terbuka. Nama baikku akan terhapus. Kamu bisa, tidak heran. Wanita yang dipilih Shen Yifan. Aku akan urus ini. Serahkan padaku, bawa foto ini untuk diproses. Terima kasih atas kerja kerasmu. Maaf ya, Zheng Ying sekarang di lokasi syuting. Untuk wawancara sekarang tidak terlalu nyaman. Sudah. Untuk sampul majalah, kami bisa pertimbangkan. Kak Yui, Zheng Ying semakin populer. Kamu benar-benar hebat. Penanganan bisnis harus lebih hati-hati. Baik. Pemotretan majalah lanjutkan. Bos Xiaoshen, kamu mau apa? Jika Zheng Ying nanti menelepon, bilang padanya. Bilang aku sedang sibuk. Hello. Aku Wu Yu. Bos Shen sedang sangat sibuk, nanti. Dia akan membalasmu. Begitu ya, aku tunggu teleponnya.